Baiklah, Naomi, kita akan mempelajari Bahasa Indonesia kelas 9 tentang menyajikan teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus ketahui dulu KD-nya ya. KD pengetahuan ini ada menelaah struktur dan kebahasan teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Contohnya, percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi percobaan itu tidak hanya yang berkaitan dengan sains aja ya, bisa juga yang berkaitan dengan teknologi, yang berkaitan dengan alam, dan lain sebagainya. Kalau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya kan misalnya kalian bisa lakukan dengan mendeteksi adakah kandungan boraks pada mie? Kemudian adakah kandungan listrik pada buah? Itu juga bisa ya. Cuman kalian boleh membuat teks percobaan yang simple saja yang kalian sendiri paham. Nah, kemudian ada di keterampilannya menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasan, dan aspek lisan. Jadi, kalian nanti goalnya adalah membuat teks laporan secara lisan dan secara tulisan ya. Jadi Umi ingin kalian membuat video tentang percobaan yang telah kalian lakukan. Jangan lupa tetap memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Lanjut, tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami kalimat aktif. Kalimat aktif sudah Umi jelaskan di kelas 8 untuk mengenal kembali kalimat aktif. Ingat aja bahwa kalimat aktif itu adalah kalimat yang dikenai pekerjaan ya. Konjungsi adalah kata penghubung, Umi rasa tidak perlu dijelaskan. Kemudian kosakata teknis bidang ilmu. Ada ya kalau bidang ilmu sains misalnya itu ada mikrobat, kemudian ada nokturnal, kemudian ada bakteri. Nah, itu kalau dalam ilmu sains ya. Dan dalam bidang ilmu bahasa misalnya ada Sanskerta, ada lain-lain ya. Di bidang ilmu teknologi juga ada bahasa yang lain gitu ya. Pokoknya kosakata teknis ini adalah kosakata yang jarang kalian kenal, kemudian dia masuk ke dalam kelompok bidang ilmu tertentu. Lanjut yang kedua, menganalisis struktur teks laporan percobaan. Ini sudah Umi jelaskan di video sebelumnya tentang struktur teks laporan percobaan. Kemudian kebahasan teks laporan percobaan juga sudah Umi jelaskan di video sebelumnya. Lanjut menyusun teks laporan percobaan secara lisan dan tulisan. Nah, ini yang perlu ya. Nah, sekarang kalian buka buku kalian halaman 20. Sudah dibuka, silahkan dibaca. Sudah dapat, di situ ada pernyataan umum dan uraian ya. Jadi pernyataan umum itu adalah sebuah pernyataan untuk menentukan klasifikasi dari aspek tertentu. Itu pernyataan umum. Dia yang umum-umum aja ya. Tapi dia bukan seperti judul ya nak. Kemudian uraian, namanya juga uraian berarti menguraikan ya. Menguraikan dari laporan yang telah ia peroleh. Jadi kalau uraian itu seperti menguraikan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal-hal khusus lainnya. Itu dia uraian ya. Nah, coba kita baca struktur teks laporan tentang Venus ini. Pernyataan umumnya, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Simple ya pernyataan umumnya. Lanjut ke uraian. Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet, warnanya orange kekuningan dengan beberapa kehitaman.
Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengitari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya orange dengan kilatan cahaya petir. Itu dia uraiannya ya. Lanjut. Nah, apakah pernyataan umumnya sudah jelas? Pernyataan umumnya simple, boleh dibilang cukup jelas ya. Kemudian kosakata teknis apa yang digunakan untuk menjelaskan Venus? Nah, ini ada sistem tata surya, itu masuk ke dalam kosakata teknis, planet, bumi, rotasi itu ya. Kata apa yang menggambarkan proses dan aksi? Mengedari, rotasi itu masuk ke dalam proses dan aksi ya. Kemudian perhatikan cara mengurutkan gambaran tentang Venus. Sudah baik menurutmu? Cukup baik. Di uraian itu ada dijelaskan ukuran Venus, kemudian klasifikasinya. Klasifikasi itu pengelompokannya ya. Kemudian warnanya, di situ jelaskan warnanya orange kekuningan. Posisinya, ada posisinya antara Merkurius dan bumi. Kemudian proses dan aksinya juga ada. Kemudian bentuk fisik permukaan seperti tua dan berbatu. Kemudian ada kilatan cahaya petir. Itu ya, bentuk fisiknya dijelaskan. Cukup baik menurut Umi tentang uraian dari teks laporan Venus ini. Jika menurutmu penggambarannya belum baik, apa saranmu? Nah, di pernyataan umum tadi kan, coba kalian lihat, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Sementara di uraiannya dibuat juga Venus adalah planet. Nah, itu tidak perlu ya. Venus adalah planet merupakan klasifikasi yang tidak perlu ada dalam uraian karena sudah dinyatakan di awal di pernyataan umum. Baiklah, kita lanjut. Yang kedua ada teks kelelawar. Teks tentang kelelawar maksudnya. Nah, di sini pernyataan umumnya jelas, sangat jelas, lebih jelas ya. Bisa kita baca, coba kalian buka buku bahasa Indonesia kalian di halaman 21. Pernyataan umumnya ada kelelawar merupakan mamalia. Nah, mamalia, apa itu mamalia? Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar pampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Banyak ya, ada lebih 1000 jenis kelelawar. Lanjut ke uraiannya. Nah, di sini uraiannya lebih jelas lagi ya dibandingkan dengan teks tentang Venus tadi. Di sini uraiannya dijelaskan penampilannya itu seperti apa, kebiasaan makannya itu apa-apa aja, kapasitasnya itu berapa, dan perkembangbiakannya itu bagaimana. Itu sudah dijelaskan di teks kelelawar. Boleh kalian baca. Lanjut. Bagaimana informasi pernyataan umum yang dikembangkan? Coba bandingkan dengan teks Venus. Nah, kalau menurut Umi, pendapat tentang teks Venus tadi itu cukup jelas, tapi kalau teks kelelawar itu lebih jelas. Karena pernyataan umumnya itu memuat tentang kelelawar dan kita mendapatkan informasi yang jelas tentang kelelawar tersebut. Bagaimana cara pengambilan uraian teks kelelawar? Mulai dari penampilan, kebiasaan makan, dan perkembangbiakan itu dijelaskan secara rinci. Bagus ya. Kemudian ini dia kata teknisnya, apa yang dimaksud dengan nokturnal dan pupil. Nah, ini sudah Umi beri penjelasan bahwa nokturnal adalah hewan yang tidur pada siang hari dan aktif pada malam hari. Sedangkan pupil
Ini kalian sering kali mendengar kata pupil di pelajaran IPA ya. Pupil itu bagian bulat di tengah mata, kadang disebut anak mata. Coba kalian berdiri di kaca, kemudian kalian lihat mata kalian lebar-lebar, kalian buka, ada nggak pupil kalian? Ya. Kemudian yang keempat, dapatkah kamu menambahkan informasi tentang kelelawar khas daerahmu? Ada, barong namanya ya, jenis kelelawar pemakan serangga. Kemudian jenis kelelawar yang lainnya ada tidak? Ada. Ada kalong, ada kampret, ada pampir palsu, banyak ya, bukan hanya ini saja. Lanjut. Kalau sudah memahami struktur dan kebahasaan dari teks kelelawar dan teks penus, kita akan lanjut cara membuat teks laporan percobaan. Jadi, kedua teks tadi adalah sebagai perbandingan bahwa struktur dan kebahasaan itu harus benar-benar jelas, dan kita memberikan sebuah laporan itu harus benar-benar bersifat informatif dan komunikatif ya. Jadi tidak berbelit-belit dan pas